ada yang baik hati kasih makanan. Jenderal, saya mau ngobrol sebentar sama teman ini. Nggak boleh, kamu tahanan hukuman mati nggak bisa ditunda. Satu kalimat aja bisa kasih dia harapan. Selamatkan satu nyawa lebih baik dari bangun 7 tingkat pagoda. Saya mau ngumpulin pahala buat kamu. Terima atau enggak terserah kamu. Berhenti. Seseorang bawa si buta itu ke sini, siap. Ayo jalan. Jangan sentuh saya, jangan sentuh saya, jangan sentuh Jalan saya. cepat, jalan. Ayo jalan. Jangan sentuh saya, lepaskan saya, jangan sentuh saya. Kamu tahu siapa saya? Huatuo, kamu Huatuo. Ya, saya. Kamu kenapa? Saya mau kasih tahu. Mata kamu bisa disembuhkan. Sehari aja sembuh. Serius kamu nggak bohong? Masih nggak percaya sama ilmu pengobatan saya? Percaya. Oke, hari ini saya ikut Raja Wei berperang. Beberapa waktu lagi baru balik. Kamu harus hidup baik-baik. Tunggu saya balik, saya obatin mata kamu. Oke, saya tunggu. Janji. Ayo jalan. Hormat pada Raja Wei Chong'er. Ayah. Chong'er. Cepat cari Huatuo. Ayah Huatuo sudah meninggal. Huatuo meninggal. Huatuo kenapa meninggal? Ayah yang perintahkan eksekusi. Saya akan bunuh kamu. Saya terima perintah, kamu bilang apa? Saya terima perintah. Cao Pi, kamu berani sekali. Berani ambil keuntungan saat ayah mabuk. Kamu ambil sebagian, palsukan perintah. Bunuh Huatuo. Seseorang. Bawa Cao Pi eksekusi. Ayah dengar penjelasan saya, Raja Wei, jangan marah. Raja Wei, jangan sampai. Pi Gongzi meski salah menyampaikan perintah. Membunuh Huatuo, tapi dia bukan dokter. Mana tahu berat ringannya. Apalagi efek obat bius yang sebenarnya. Sungguh terpengaruh hasutan orang lain. Hingga salah membunuh Huatuo yang ahli pengobatan. Hanya karena perseteruan pribadi dengan Huatuo. Abakan Niwa Chong Gongzi Sesakan Pai Gongzi. Dialah biang keladi sebenarnya. Ngawur. Perseteruan pribadi. Apa Wu Cheng akan tega demi Huatuo? Masalah Yuzhang berhuntuhun lalu. Masalah basi. Abaikan Chong Gongzi, sesatkan Pi Gongzi. Tipu Wei Wang. Kalau benar begitu, maka Wu Cheng ini jadi apa? Orang tak tahu berat ringan. Kau masih ngeles. Kau tahu obat bius sudah jadi. Tapi saat Wei Wang sakit kepala tak tertahankan. Pikiran kacau, kau asal fitnah. Ini bukan balas dendam pribadi, abakan keselamatin Wei Wang. Berani bilang diri tabib. Ngomong kata-kata awam. Kita buat obat baru. Mana ada yang tidak melalui uji coba berulang. Verifikasi dari berbagai pihak baru tentukan obat. Apalagi ini obat bius yang belum pernah dengar. Apalagi ini tubuh mulia Wei Wang. Harus ekstra hati-hati, waspada. Kau rekomendasikan obat baru. Berapa persen yakinnya? Keyakinan itu dari mana? Kalau tidak yakin ngomong begitu. Keselamatan Wei Wang kau taruh di mana? Dulu kau tahu. Tian Lai adalah penjahat yang mau bunuh Wei Wang. Tapi kau sengaja barkan pakai nama Elvijo. Tipu ayahku, suruh dia rekomendasikan. Hingga ayahku tak tahu kebenaran bahwa dia temui Wei Wang. Untung hari itu Wei Wang beruntung lolos dari pembunuhan Tian Lai. Kalau hari itu ada apa, nyawa Wei Wang tidak aman. Fitnah keji. Katanya aku rekomendasikan Tian Lai ke ayahmu. Ngomong tanpa bukti, mana buktinya? Bibiku saksi. Bibimu marga apa?
Bibiku saya adalah istrimu Shen Liu. Kenapa kamu pura-pura tidak tahu Shen Liu? Ternyata keluarga Shen lagi. Apa kematian Dokter Shen mau kamu salahkan padaku? Mau membunuhku? Mau merebut kembali posisi dokter, kepala keluarga Shen, di rumah sakit kekaisaran? Kamu! Wu Cheng, kamu benar-benar tidak tahu malu. Tidak hanya berbohong tapi juga menuduh balik. Malah bilang keluarga Shen yang memfitnahmu. Ini bukan tuduhan balik di istana ini. Kalau mau menuduh orang, harus ada bukti yang jelas, kalau tidak. Saya sebenarnya di antara kira yang sedang membalas dendam dengan keegosan. Kamu. Pangeran Wei dulu, ayahku bilang. Orang seperti Wu Cheng kalau dibiarkan dekat, sama saja memelihara serigala. Nanti akan digigitnya dengan keras. Pangeran Wei orang ini ada hubungan pribadi denganku. Dia ngomong sembarangan di sini, harap Pangeran Wei menyelidiki. Wu Cheng. Lidahmu memang tajam. Kalau bukan karena Tianlai ikut aku berperang dan menceritakan semuanya padaku, aku pasti tertipu oleh kata-kata manismu. Syukurlah Tuhan ada. Untung Tianlai mengungkap kebenaran. Kalau tidak Pangeran Wei juga akan tertipu. Bisa dilihat betapa liciknya orang ini. Dan betapa dalam akal bulusnya. Dokter Wu. Kamu masih mau membela diri, aku ingin lihat. Kapan kamu akan jujur mengaku? Pangeran Wei, ampun Pangeran Wei, ampun Pangeran Wei. Hamba hanya sesaat tidak sadar. Ingin jadi dokter, kepala rumah sakit kekaisaran. Tidak berniat membunuh Tuan Shen. Apalagi mengutus Tianlai membunuh Pangeran Wei. Seperti apa karakter Wu Cheng? Aku sudah tahu dari dulu. Termasuk semua orang di ruangan ini. Apa yang ada di pikiran mereka tidak mungkin lolos dari pengamatanku. Tuan-tuan, tolong aku. Tuan Pi, Tuan Pi. Tolong aku Tuan Pi, Tuan Pi, Tuan Pi. Tolong aku Tuan Pi. Orang ini yang jadi biang kerok. Meng hajat hubungin antara Pandren Pai dan Pandren Chong. Membuat Selura Rachit dan pejabat istana. Salah mengira bahwa Anda ingin menjebak Pangeran Chong. Sehingga nama buruk persaudaraan yang saling membunuh dilemparkan ke Anda adalah tindakan yang sangat tidak setia. Pangeran Pi, Anda tahu ini bukan seperti itu. Pangeran Pi, tolong selamatkan saya, omong kosong. Wu Cheng, bagaimana saya tahu seperti apa keadaannya? Sekarang tidak hanya membuat ayah saya terkena nama buruk karena menghukum mati Hua Tuo. Sekarang Anda menuduh saya lagi. Orang-orang seret Wu Cheng keluar dan penggal dia. Pangeran. Raja Wei, kasihanilah Raja Wei, kasihanilah. Raja Wei, kasihanilah Pangeran. Pangeran, tolong selamatkan saya. Ayah. Pir, salah menyampaikan perintah Anda dan membunuh Hua Tuo. Hanya karena dia tidak bisa menyembuhkan penyakit sakit kepala ayah. Anak ini sangat melindungi ayah. Baru membuat kesalahan ini. Pir. Raja tidak akan membunuhmu. Karena satu hal. Chong Er tidak akan lama lagi. Saya tidak ingin kehilangan anak lagi. Pir mengakui kesalahan. Bukan Wu Cheng itu. Wu Cheng, Anda sangat jahat. Tidak pantas melakukan kejahatan, pasti akan mati. Wu Cheng, selamat jalan, saya harus mengantar ayah saya yang sudah meninggal. Mengantar Anda semua, dengarkan. Ini adalah Wu Cheng. Bersekongkol dengan pejabat korup dan pedagang licik. Menjual obat palsu dengan kualitas buruk, semua orang lempar. Uang ganti rugi semuanya saya yang tanggung, lempar. Lempar. Berlutut.
Berlutut. Anda juga datang. Tidak menyangka pembalasan datang begitu cepat. Apa gunanya mengatakan ini? Bukankah semuanya akan mati? Mati semuanya, sama segenggam tanah. Adalah segenggam tanah. Tapi tujuan kita berbeda. Jangan bertele-tele lagi. Bukankah Anda bilang ingin menyelamatkan umat manusia? Hari ini mengapa hanya Anda sendiri yang mati? Umat manusia yang Anda selamatkan di mana? Umat manusia ada di hati saya tidak sendirian. Berhenti, berhenti. Tuanku Hua Tabib, seumur hidup menyembuhkan orang. Tidak ada niat jahat. Pasti ini juga karena kesalahpahaman. Tuanku mohon kau bicarakan pada Raja Wei. Kau pikir kau siapa? Seperti apa kau bisa menyelamatkan Hua Tuo? Benar aku hanya rakyat biasa. Aku sendiri tidak bisa menyelamatkannya. Tapi di belakangku ada begitu banyak rakyat. Bersama-sama memohon untuk Hua Tuo. Kumohon. Tuanku mohon berikan kemudahan. Kumohon tuanku. Kumohon berikan kemudahan. Warga sekalian. Silakan bangun. Jangan bersedih. Jika Hua Tuo adalah obat. Asal bisa menyembuhkan kekacauan 3 kerajaan ini. Aku Hua Tuo rela mati untuk rakyat dunia. Permisi, permisi. Hati-hati. Hati-hati. Yuan Hua. Berhenti. Aku tahu kau akan datang menemuiku. Yuan Hua. Hari ini aku akan bisa melihat lagi. Aku ingin kau membuka perbantaiku. Setelah aku bisa melihat lagi, yang pertama kulihat adalah kau. Berikan kemudahan. Bukalah. Bukalah, bukalah, bukalah. Tuanku, bukalah, bukalah. Yuan Hua. Aku datang. Bantu aku membuka perbantaiku. Baik. Biarkan aku membukanya dengan tanganku sendiri.
Yuan Hua. Kau lihat jelas. Kau sembuhkan mataku. Yuan Hua, aku melihatmu. Akhirnya aku melihatmu. Kau kurus dan tua. Dan punya jenggot. Kau masih sama, tidak berubah. Perasaan aku nggak pernah berubah. Lihatlah dunia ini. Masih ingat nggak? Aku selalu menyimpannya. Tolong jaga baik-baik. Janji ya, hari ini adalah saat paling bahagia kita. Kamu harus tetap ceria. Tenang aja. Aku akan hidup dengan baik. Hidup dengan baik. Oke, ikat Huatuo. Nih. Yuan Hua. Dokter Hua, aku minta maaf sama kamu. Buku King Nanjing yang kamu kasih ke aku. Cuma setengah ini yang tersisa. Aku tahu kamu udah berusaha maksimal. Nggak, aku nggak berusaha maksimal. Aku nggak bisa jaga King Nanjing dengan baik. Nggak apa-apa. Meskipun cuma setengah King Nanjing yang tersisa. Asal masih ada yang tersebar di dunia, masih bisa buat ngobatin orang. Beneran. Dokter Hua, aku selalu kerja sebagai sipir penjara. Yang masuk itu orang hidup. Yang keluar itu orang mati. Aku takut bukan takut mati. Tapi takut kalau udah terbiasa sama kematian. Aku jadi mati rasa. Nggak punya rasa simpati dan belas kasihan lagi. Dokter Hua, aku putusin. Aku nggak mau jadi sipir penjara lagi. Aku mau belajar King Nanjing kamu. Aku juga mau jadi dokter. Aku juga mau ngobatin orang. Baru gitu aku bisa bilang udah berusaha maksimal.
Meskipun aku nggak bisa ninggalin bengkel besi warisan bapak aku, tapi aku juga mau belajar ilmu kedokteran. Entah kamu mau nerima aku nggak? Mau. Tunggu hitung aku juga. Pak Hua, aku beruntung bisa lolos dari pertempuran Chibi. Dan bisa bertahan hidup. Lalu aku balik ke Jiangdong buat ngurus ibu aku. Sampai beliau meninggal dengan tenang. Sebelum meninggal ibu aku bilang, Pak Hua, kamu orang baik. Kamu seperti dewa penyelamat nyawa orang. Ibu saya bilang, kalau suatu hari aku bisa bertemu denganmu lagi, harus aku minta jadi muridmu. Belajar ilmu pengobatan untuk menolong orang. Katanya itu pekerjaan yang mulia. Alhamdulillah. Di saat-saat terakhir hidupku Huatuo, aku dapat 3 murid yang baik. Aku percaya. Selama kalian serius belajar, setengah kitab King Nanjing ini, setiap dari kalian akan jadi dokter yang hebat. Murid Wu Pu. Murid Fene. Murid Lidang Si patuh pada perintah guru. Semua bangunlah. Hari ini Mingxin bisa melihat lagi. Ditambah banyak rakyat jelata datang mengantar Huatuo. Ditambah lagi Huatuo dapat 3 murid yang baik. Huatuo mati tanpa penyesalan. Minggir. Wu Cheng, tolong minggir. Wu Cheng. Ini cuma satu guci arak perpisahan. Tolong permudah Tuan. Lepaskan. Wu Cheng. Yiliu, aku di sini. Wu Cheng. Wu Cheng, aku datang mengantarmu. Sudah, araknya sudah aku minum. Kalau mau marah silakan. Aku berhutang banyak padamu. Tidak berharap kau memaafkanku. Wu Cheng. Hari ini aku datang mengantarmu. Bukan karena aku memaafkanmu. Kau menipu perasaanku. Memakai dan menyiksaku. Aku tidak akan memaafkanmu. Kau menyimpan obat bius. Membunuh anak kita. Aku tidak akan memaafkanmu. Oh. Kau merencanakan kematian kakakku. Menghancurkan keluargaku. Aku tidak akan memaafkanmu. Tapi Wu Cheng, seumur hidupmu melakukan begitu banyak kejahatan. Hati nuranimu benar-benar tenang. Kamu sudah menyakiti begitu banyak orang. Sebelum mati kamu tidak takut. Benarkah kamu bisa memejamkan mata? Wu Cheng. Hidup ini sudah berakhir. Di kehidupan selanjutnya, jadilah orang baik. Pergi.
Adik Zen, Berlututlah. Dokter Hua, kamu tenang saja. Apa yang kamu katakan padaku tadi? Semuanya aku pahami. Aku pasti akan hidup dengan baik. mereka sudah pergi. Masih ada aku kakakmu. Kakak Mingxin. Adik seperguruan. Tidak disangka. Seumur hidup bertarung denganmu. Panggilan yang paling lancar adalah adik seperguruan. Adik seperguruan. Aku membencimu. Sejak kecil aku tidak punya ayah dan ibu. Kamu punya ayah kandung yang sangat menyayangimu. Aku membencimu, aku suka Huiniang. Dan dia menikah denganmu. Aku menghitung seumur hidup. Aku tidak memilih cara. Hanya ingin mendapatkan apa yang kamu miliki. Tapi aku tidak menyangka. Harga yang harus dibayar terlalu besar. Adik seperguruan. Aku harap apa yang kamu katakan itu benar. Kita berdua akan pergi ke tempat yang berbeda. Katamu bagus. Kakak seperguruan. Seumur hidup kamu buta. Akhirnya saat akan mati, kamu melihat dengan jelas. Manusia berbuat, Tuhan melihat. Berbuat jahat akhirnya akan mendapat balasan. Waktunya sudah tiba eksekusi. Yuan Hua, Ayah, aku datang menemanimu. di hatiku. Kau masih seperti saat muda. Aku juga tidak tahu apakah sekarang rambutmu sudah beruban menjadi seorang pria tua yang jelek. Kamu tidak berubah. Masih Mingxin yang dulu.
Sebenarnya tidak peduli aku sudah tua atau belum. Kamu akan selalu menjadi Mingxin yang ada di hatiku. Yang selalu kujaga dengan baik. Segera selesai. Ayo. Enak tidak? Ayo kita jalan-jalan. Mr. Hua. Apa yang terjadi dengan Nyonya Hua ini? Aku sudah melakukan operasi padanya 7 hari lagi. Setelah perban dilepas, dia akan bisa melihat. Operasi? Apakah kamu akan menggunakan pisau untuk membuka matanya? Ya, seperti itu. Nyonya Hua, apakah matamu sakit? Tidak sakit. Yuan Hua adalah dokter yang baik. Aku harap kalian percaya padanya seperti aku. Ini bukan hanya dokter yang baik. Belum pernah terdengar benar-benar dokter ajaib. Ya, belum pernah dengar sebelumnya. Saudara-saudara sekalian. Aku punya kabar baik untuk kalian. Aku telah menciptakan obat bius. Keluarga Hua selalu menyambut kalian. Asalkan kalian berani percaya padaku. Pintu kami selalu terbuka untuk kalian. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Klinik Hua sudah lama tutup, akhirnya buka lagi. Benar, sekarang ada dokter Hua yang merawat kita. Kita jadi tenang. Ya, benar-benar. Ayo minum ini. Apakah setelah minum obat ini, tidak akan sakit lagi kalau pisau digoreskan dan sakitnya tak bagaimana ini? Setelah kamu minum, kamu akan tertidur. Tidak peduli bagaimana aku menggerakkan pisaunya, kamu tidak akan merasakan sakit ketika kamu bangun. Aku sudah merawat lukamu, mengerti? Sebelumnya belum pernah melihat obat ini. Benar. Tidak sakit, aku jamin. Meskipun aku tidak bisa melihatmu, tapi dari suaramu, seharusnya kamu jauh lebih kuat dariku. Kemarin aku baru saja minum obat ini. Operasi mata tanpa rasa sakit sama sekali. Kamu tidak akan berbeda. Dokter Hua, kenapa dia belum bangun? Jangan-jangan dia tidak akan bangun lagi. Kamu tenang saja. Dia hanya perlu istirahat dengan tenang. Setengah bulan lagi dia pasti sembuh. Terima kasih Dokter Hua. Siapa di antara kalian yang Hua Tuo? Saya ada apa perlu saya? Raja Wei baru-baru ini sakit kepala, mohon Anda datang ke ibu kota untuk memeriksanya. Kalau begitu kamu pulang dan bilang ke Raja Wei. Katakan saja istri saya baru saja dioperasi. Butuh perawatan, saya benar-benar tidak bisa pergi. Mohon dia memaklumi. Perintah Raja Wei pun kamu berani langgar. Saya bilang adik kecil, kamu seharusnya tahu betul hubungan saya dengan Raja Wei. Kondisi istri saya kamu lihat sendiri. Benar-benar butuh perawatan. Begini saja, beri saya waktu 7 hari. 7 hari lagi saya akan ke ibu kota. Tidak bisa hari ini, kamu harus ikut saya pulang. Kamu pulang dan bilang ke Raja Wei kalau dipaksa. Kamu hanya akan menerima mayat Hua Tuo. Yuan Hua, bagaimana kalau kamu ikut mereka saja ke ibu kota? Jangan karena saya Cao marah padamu. Takut ada yang tidak diinginkan. Mingxin, kamu juga jangan menasihati saya. Sekarang kesembuhan matamu yang paling penting. Saya hanya ingin tinggal di sampingmu menemani. Kamu lihat begitu banyak warga desa. Semua menunggu obat bius untuk berobat. Lagi pula di ibu kota ada begitu banyak tabib kerajaan yang bisa mengobati Raja Wei. Kalaupun tidak bisa menghentikan sakit kepalanya, dia akan mengirim orang lagi untuk mencari saya. Saya ingin lebih lama berada di sampingmu. 1 hari lebih lama. Kenapa kamu belum pergi? Kamu pulang dan bilang ke Raja Wei. Kalau ada yang perlu disalahkan, salahkan saya saja. Pulanglah.
boleh? Apa istri Hua Tuo sakit? Kapan dia menikah hamba tidak tahu. Turunlah baik. Hua Tuo ini. Dia memang sudah seharusnya punya keluarga. Di seluruh dunia ini, hanya Hua Tuo yang berani tidak mematuhi perintah saya Cao Cao. Raja Wei Wucheng ada satu kalimat. Tidak tahu boleh saya katakan atau tidak. Kalau tidak pantas dibicarakan lebih baik jangan dibicarakan. Baik. Katakanlah apakah ini lagi-lagi Hua Tuo? Penyakit kepala Wei Wang. Bukan hanya penderitaan Anda seorang, tetapi penderitaan bersama rakyat dan rakyat jelata. Bahkan jika dia sudah menikah, harus mengutamakan kesehatan Anda yang berharga. Bagaimana bisa disamakan dengan seorang wanita biasa? Wucheng memang setia. Demi saya, Anda bisa mengkhianati saudara Anda sendiri. Patut dipuji. 7 hari. Baiklah kita tunggu dia 7 hari lagi. Keluar baik. Mingxin bulan malam ini sangat indah. Beberapa hari lagi saya bisa melihatnya. Ya, Meskipun kita tidak pernah bertemu selama beberapa tahun itu. Tapi kita bisa melihat bulan yang sama di langit. Perkataan yang saya curahkan padanya pasti akan disampaikan padamu. di dalam bulan dan di dalam anggur. Semuanya bisa terdengar. Di dalam hati dan di dalam mata. Semuanya bisa kulihat. Semua. Hari ini San Quan dari Dong Yu mengirim utusan untuk memberikan upeti, menundukkan diri pada ayah saya Wei Wang. Membuktikan kekuatan Wei Wang yang mengguncang dunia, dan kebajikan Wei Wang yang memenangkan hati semua orang. Mari kita semua angkat gelas untuk menghormati Wei Wang. Selamat untuk Wei Wang. Mari kita minum. Isi surat ini. Utusan San Quan dari Dong Yu juga telah membacanya hari ini. Mendesak Cao untuk membubarkan dinasti Han dan mendirikan dirinya sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Meskipun perkataan San Quan terdengar tiba-tiba, tapi ini juga harapan semua orang. Jika Wei Wang menjadi penguasa dunia, ini juga berkah bagi rakyat dunia. Ya Wei Wang, harapan semua orang, telah membuat musuh kuat Dong Wu tunduk. Siapa lagi yang berani memiliki pendapat berbeda di seluruh dunia? Ya jika Wei Wang bisa menjadi penguasa dunia, kami pasti akan setia sampai mati. Saya mengerti maksud baik kalian semua. San Quan dari Wu Timur mengirim surat ini. Jelas-jelas ingin menjerumuskan saya ke dalam lubang api. Sepanjang hidup saya Cao Cao telah berperang dan berusaha sekuat tenaga untuk dinasti Han. Tapi sayangnya sedikit yang mengerti maksud saya. Menuduh saya memanipulasi kaisar
untuk mengendalikan para penguasa. Dan mengecam saya sebagai penjahat bagi dinasti Han. Padahal mereka tidak tahu niat sebenarnya dari Cao Cao, yaitu melindungi dinasti Han dan menciptakan perdamaian di dunia, menegakkan keadilan dan membangkitkan semangat di seluruh penjuru. Ayah waktu itu berbeda dengan sekarang. Dulu ayah memulai pemberontakan tanpa pamrih. Jika sekarang ayah menyatakan diri sebagai kaisar itu bukan karena keinginan pribadi yang mampu memerintah dunia, jika ayah menjadi kaisar, itu adalah harapan dan keinginan rakyat. Saya sudah memutuskan. Seumur hidup saya tidak akan menjadi kaisar. Semuanya. Utusan dari Wu Timur membawa hidangan lezat ini. Kita terlalu banyak bicara, tapi tidak menikmatinya. Bukankah itu menyia-nyiakan niat baik dari San Quan dari Wu Timur? Ayo semuanya. Minum bersama satu gelas. Bersulang. Ayah Raja Wei, Raja Wei, Raja Wei. Ayah Raja Wei cepat. Ayah Raja Wei, Raja Wei. Cepat cari Hua Tuo. Jika dia benar-benar punya istri, beri dia waktu 2 hari lagi. Jika tidak, segera tangkap dan bawa dia kembali ke ibu kota. Cepat-cepat panggil orang. Segera panggil Hua Tuo, segera panggil Hua Tuo. Tenang, beberapa hari lagi akan baik-baik saja. Terima kasih Dokter Hua. Baik. Ayo pergi. Yuan Hua. Minum air sedikit. Terima kasih banyak Nyonya. Ayo Nyonya, silakan duduk. Ayo duduk lebih dekat. Saya benar-benar sedikit lelah. Syukurlah semua pasien yang menunggu obat bius selama beberapa tahun ini sudah selesai saya periksa. Tapi di dalam hati saya sangat senang. Obat bius ini telah menyelamatkan banyak nyawa. Fei Er di surga pasti akan senang. Beberapa hari lagi ketika kamu bisa melihat, Fei Er akan lebih senang. Hua Tuo ada, Hua Tuo ada. Kalian ingat selama ada pasien, jangan pernah berisik. Mana ada pasien Wei Wang, adalah pasien terpenting. Wei Wang sakit kepala parah, segera pergi mengobati. Katakan beberapa hari lagi, setelah istriku melepas perban. Saya akan pergi ke kota untuk mengobatinya. Mana ada istri berani menipu Wei Wang? Ini adalah istriku, apakah kamu berbohong? Saya katakan yang sebenarnya itu yang sebenarnya. Saya katakan bohong itu bohong. Keluar sekarang juga keluar. Yuan Hua, jangan gegabah. Sekarang kamu sudah tua, jangan sampai terluka. Untung kamu sudah membedahku. Di Qiao Jun menunggu, jahitan dilepas juga menunggu. Ke ibu kota juga menunggu. Lebih baik saya ikut bersamamu, agar kamu tenang. Saya tidak tahu siapa yang menyuruh kalian. Begitu memutar balik fakta. Saya yakin kalian sudah tahu hubungan suamiku dengan Cao Cao. Saya tidak ingin menyulitkan kalian, asalkan kalian mengizinkan saya ikut. Ini saja yang harus kalian lakukan. Mingxin, maaf sudah merepotkanmu. Mingxin. Mereka akan mengaturmu untuk beristirahat di penginapan. Tenanglah, tunggu saya kembali. Tenang saja. Yuan Hua, saya menunggumu. Bawa Hua Tuo masuk. Tidak perlu, saya sendiri. Wu Daren.
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Saya akan membuatmu tidak pernah menunggunya. Sakit kepalamu sudah sampai ke tulang. Obat dan akupunktur biasa sudah tidak mempan. Lalu harus bagaimana? Apakah saya harus mati kesakitan? Ada satu cara lagi. Katakan apa itu membuka tengkorak. Ini disebut 10 alat besi. Gunakan kapa untuk membelah tengkorakmu. Cepat temukan letak sakitnya lalu potong dengan pisau. Lalu satukan tulangnya dan jahit kulitnya. Bisa menyembuhkan sakit kepalamu secara total. Omong kosong. Ayah Huatuo ini, sudah gila ini, sama sekali tidak boleh. Wei Wang Huatuo ini, ingin membunuhmu. Huatuo, kamu sekarang membawa benda-benda kecil ini. Beri nama mereka alat besi 10. Ini hanyalah alat yang dulu. Digunakan untuk mengukir pilu dan daging kuda Guan Yu. Kamu berani menggunakannya pada Wei Wang. Wu Cheng, kamu sebagai tabib tahu betul kegunaan alat besi 10. Kamu bilang begitu, apakah kamu tidak ingin Wei Wang sembuh? Sia-sia kesetiaanku pada Wei Wang. Bisa dibuktikan oleh langit. Belum lagi efek dari alat besi 10 ini. Aku takut kamu tidak menyembuhkan penyakitku. Malah membuatku mati kesakitan. Ya begitu palu dan pahat. Jangan bilang tubuh daging dan darah Wei Wang. Bahkan patung emas pun tidak akan tahan rasa sakit seperti itu. Obat biusku sudah berhasil. Obat bius. Wei Wang. Asal kamu meminumnya, kamu bisa tidur nyenyak. Tanpa merasa apa-apa. Aku akan membuka tengkorakmu saat itu. Ada obat seperti itu di dunia. Aku sudah bertahun-tahun bekerja di rumah sakit kerajaan. Belum pernah melihat obat seperti itu ya Wei Wang. Sudah lama mendengar Huatuo adalah tabib ajaib dari rakyat. Tapi seajaib apapun belum pernah dengar. Hal yang belum pernah terjadi di dunia ini. Huatuo, kapan kamu menyelesaikan obat ini? 3 hari yang lalu. Tubuh Wei Wang yang berharga, kamu berani mengujinya dengan obat baru. Aku sudah mencoba obat bius, sudah bekerja. Kamu sudah mencobanya. Mingxin yang kamu kenal. Apakah kamu menggunakan obat ini untuk mengobati mata Mingxin? Ya, Bagaimana hasilnya? perban belum dibuka. Hasilnya belum diketahui. Wei Wang, obat dan metode ini belum pernah didengar. Jangan percaya begitu saja. Jaga tubuhmu yang berharga. Ayah sama sekali tidak boleh. Kemarilah. Baik. Minumlah minum. Aman, obat bius sudah bekerja. Jepit rambut kecilmu ini. Rasanya masih bisa ditahan. Kamu masih manusia nggak kok bisa tes obat gini? Kurang ajar. Kamu tahu nggak kamu lagi ngomong sama siapa? Raja Wei. Dia bisa tahan sakit itu karena Huatuo sudah membuatnya mati rasa. Ini reaksi normal setelah minum obat. Beberapa jam lagi dia akan bangun. Huatuo, apa kamu sengaja mau bunuh ayahku? Huatuo, apa kamu mau balas dendam untuk Guan Yu? Kamu juga mau balas dendam untuk Tianlai ya?
Kok kamu bisa mikir gitu tentang aku? Jemput dia masuk penjara ayo. Aman. Adik bisa bantu aku nggak? Istriku di penginapan tolong sampaikan pesan. Dokter Hua jangan repot-repot deh. Kamu ditangkap Raja Wei. Lagi pula Pi Pangeran sendiri yang perintahkan. Jaga ketat kami nggak ada yang berani ikut campur. Adik. Yuan Hua. Yuan Hua, kamu kembali kamu. Siapa kamu? Dia nggak akan kembali. Kok kamu? Pergi sana. Tenang aja. Sekarang Fair nggak ada. Aku juga nggak mau banyak lihat kamu. Meskipun kamu minta aku tinggal, aku juga nggak mau lama-lama. Terus kamu ngapain datang? Kasih tahu kamu kalimat tadi itu. Hua Tuo nggak akan kembali. Selamanya nggak akan kembali. Yuan Hua, kenapa? Apa kamu yang bikin masalah? Kamu ngapain sama Yuan Hua? Aku cuma mau lihat kamu panik. Teriak terus teriak. Bilang dong kamu ngapain sama Yuan Hua? Baik. Akan kuberitahu dengan jelas. Pi sudah lama mengincar tahta. Dia ingin ayahnya Cao Cao cepat mati. Mana mungkin dia membiarkan Hua Tuo mengobatinya dan menunda kesempatannya. Sekali ini dia sudah bulat tekad. Hua Tuo pasti mati. Wu Cheng. Sudah sekian lama. Kau melakukan banyak kejahatan. Kenapa sih? Kenapa kau tidak bisa melepaskan Hua Tuo? Apa kau sampai sekarang belum mengerti? Apa kau masih manusia? Apa kau masih punya hati nurani? Binatang kau kejam tak berperi kemanusiaan. Kau akan mendapat balasan. Apa kau tahu? Apa kau tahu? Apa kau tahu? Pukul. Meski kau memukulku sampai mati, bisakah itu menyelamatkan Hua Tuo? Cepatlah pergi ke penjara untuk melihatnya. Ini mungkin terakhir kalinya. Oh ya, kau tidak bisa masuk ke penjara. Yuan Hua. Ada orang tidak maaf tanya mau apa sih? Kemana penjara? Tidak tahu, tidak tahu. Siapa yang bisa kasih tahu penjara di mana? Penjara di mana ada orang tidak? Ada orang tidak maaf tanya penjara di mana? Tidak tahu, tidak tahu. Penjara di mana? Nonon kenapa maaf? Penjara di mana? Penjara di sana, kau jalan lurus saja. Di sana ya di sana, terima kasih. Makan. Adik-adik. Istriku sendirian di penginapan, dia buta. Tidak ada yang merawatnya, aku sudah lama tidak pulang. Dia pasti sangat khawatir, bisakah kau membantuku? Pergi melihatnya. Pak Hua, aku sering mendengar namamu yang baik di kalangan rakyat. Hatiku sangat kagum. Tapi kali ini perintah langsung dari Pi. Tanpa perintah lain aku tidak berani. Mohon maafkan Hua Tabib. Jangan menyulitkan kami yang sedang bertugas. Adik kecil, aku tidak akan menyulitkanmu. Aku punya 10 benda besi, dan sebuah kitab King Nanjing. Apakah kamu bersedia menyimpannya dengan baik untukku? Suatu hari nanti saat ada kesempatan tolong berikan padanya. Tuan Hua, menerima barang dari tahanan juga merupakan kejahatan besar.
Jangan bicara soal 10 benda besi dulu. Kitab King Nanjing ini adalah hasil belajarku seumur hidup. Jika diteruskan, akan menyelamatkan lebih banyak rakyat, bisa menyelamatkan dunia. Bukan aku tidak mau membantu tapi... Jika kamu tidak membantuku kali ini, bagaimana jika aku mati dalam beberapa hari ini? Bayangkan untuk rakyat penyakit yang seharusnya bisa diobati tidak bisa diobati. Obat yang seharusnya bisa digunakan tidak bisa digunakan, bagaimana menurutmu? Bagaimana jika di antara mereka ada keluargamu dan teman-temanmu? Meskipun aku memohon padamu tolong bantu aku sedikit, kamu akan mengumpulkan karma besar. Bantuan kecil. Sudah kukatakan padamu, kamu adalah penjahat yang dititipkan langsung oleh Pangeran Pi. Jika aku membantumu kali ini, meskipun mengumpulkan karma besar, tapi juga menimbulkan masalah besar. Tidak, aku tidak berani. Jangan menyulitkanku. Adik kecil. Seumur hidupku Huatuo tidak pernah berlutut pada Cao Cao. Juga tidak pernah menyembah Youyu. Hari ini demi dunia, aku berlutut padamu. Tuan Hua ini membuatku bingung. Meskipun aku memohon padamu. Baiklah, aku akan membantumu. Kebetulan setelah mengantarkan makanan ini, aku akan pulang. Aku akan pergi ke penginapan dulu. Tunggu aku sebentar. Pastikan menyimpannya dengan baik, harus sampai. Tenang saja. Pemilik penginapan. Menginap atau makan pemilik penginapan. Ada seorang wanita bernama Mingxin. Apakah dia ada di sini? Mingxin. Ya, dia memakai perban di matanya. Baru saja pergi, sudah pergi. Iya, kamu nggak lihat. Kelihatan kayak orang gila. Penjara ada di mana sih? Nggak tahu. Ada orang nggak tahu penjara ada di mana? Maaf nanya dong. Nggak tahu. Maaf nanya penjara ada di mana? Aku nggak tahu. Tongkat-tongkat. Ada orang nggak? Kamu si hantu udah ganti shift kan? Apa ini? Ini barang dari seorang tahanan buat istrinya. Istrinya kita buka aja lihat. Lihat ada barang berharga nggak? Sehari-hari cuma mau untung aja. Untung ya untung, gimana lagi gaji kamu segitu? Gimana mau nafkahin keluarga? Ini barang apa sih nggak ada harganya? Duit cuma tahu duit. Ini buku hidup manusia. Buku hidup manusia. Bisa beli beras nggak, bisa beli minyak nggak? Pikiran cewek. Ini buku medis dari dokter terkenal Huatuo. Huatuo yang mau balas dendam buat Guanyu. Tahanan yang mau buka kepala Raja Wei. Huatuo. Iya, Kamu sih kamu. kamu. Pergi kamu bantu orang yang mau bunuh Raja Wei bawa barang pribadi. Kamu gila ya, kalau ketahuan bisa dipenggal. Kamu ngapain sih?
Kamu kasih aku. Ini buku hidup manusia. Ini tempat penjara penting. Orang biasa nggak boleh dekat-dekat. Tuan. Ini semua yang aku punya. Tolong biarkan aku masuk, ketemu sama Huatuo. Kalau orang lain mungkin masih bisa tapi Huatuo. Nggak boleh ada tamu. Tuan tolonglah. Tolonglah. Kamu pulang aja. Tuan tolong aku mohon kamu pulang aja biarkan aku ketemu dia. Kamu kasih kami uang. Kami juga tidak berani menerimanya. Saya hanya ingin mengatakan satu hal, lihatlah saya datang dari jauh. Kamu lebih baik pulang, saya mohon. Saya sudah susah payah sampai di sini. Pulanglah. Saya mohon Tuan. Saya mohon kamu pulang saja, saya mohon. Apa yang terjadi? Kamu pulang saja. Biarkan saya masuk. Ayah Raja Wei, ayah Raja Wei, ayah. Wu Cheng cepat cari cara Raja Wei. Ayah cepatlah. Ayah. Raja Wei. Ayah jangan seperti ini ayah. Pergi-pergi bawa anggur. Raja Wei bangun anggur. Bawa anggur ayah, bawa anggur, ada yang bisa bantu. Ayah sakit kepala tidak baik minum anggur. Ayah pergi. Bawa anggur, bawa lagi anggur. Ayah. Huatuo ini. Sungguh disayangkan dia punya hubungan baik dengan ayah selama ini. Tahu ayah sakit kepala sampai seperti ini. Bukan untuk rakyat biasa tinggal di Kyojun, pasti untuk Guan Yu. Menggunakan obat bius untuk menyakiti ayah. Huatuo, kamu tidak menghargai persahabatan. Saya akan membunuhmu. Anakmu menerima perintah. Apa yang kamu katakan? Anakmu menerima perintah. Ayahku sudah memerintahkan. Apalagi yang ditunggu? Baik. Saya akan segera melakukannya. Sakit sekali. Sampai. Tuan Hua adalah orang baik, ada perintah dari atas. Saya tidak bisa membiarkanmu masuk. Hanya bisa membawamu ke tembok luar penjara Tuan Hua. Agar kalian bisa berbicara. Bisa berbicara, saya sudah puas. Tuan Hua, Tuan Hua. Tuan Hua. Siapa itu? Yuan Hua, Yuan Hua. Yuan Hua, ini aku. Mingxin, apakah itu kamu Mingxin? Ini aku Yuan Hua. Yuan Hua, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Cepat pikirkan cara. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu keluar? Jangan terburu-buru. Beberapa hari lagi aku akan pulang. Mingxin, dengarkan aku. Besok kamu akan membuka perban. Jangan terburu-buru, itu tidak baik untuk matamu. Penjara ini bahkan tidak membiarkan aku masuk untuk menemuimu. Tampaknya Cao Cao ini
benar-benar berniat membunuh. Mingxin, kamu tidak perlu khawatir. Semua orang pasti mati. Tidak perlu sedih. Lagi pula aku Huatuo. Tidak pernah melakukan hal yang merugikan. Juga tidak berhutang apapun pada orang lain. Datang dengan bersih. Pergi dengan bersih. Tidak. Kamu berhutang. Berhutang. Kamu pernah bilang, kamu akan melindungiku, merawatku. Kamu akan hidup bersamaku sampai tua, bersama seumur hidup. Jika kamu pergi begitu saja, kamu tidak menepati janjimu. Kamu bilang kamu berhutang, bukan? Ya, aku berhutang padamu. Aku berhutang banyak padamu. Tampaknya. Hanya di kehidupan berikutnya aku bisa membalasmu. Aku tidak mau kehidupan berikutnya. Aku mau kamu sekarang pikirkan cara. Cepat pikirkan cara. Pasti ada cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Aku mau kamu menepati janjimu. Mingxin. Aku tahu kamu bilang begitu untuk memprovokasiku. Ingin aku memohon pada Cao Cao untuk menyelamatkan nyawaku. Tapi yang membunuhku bukan Cao Cao. Tapi Cao Pi. Dia tidak punya dendam padaku, dia dendam pada ilmu pengobatanku. Dia mengawasiku dengan ketat. Tidak ingin aku bertemu Cao Cao. Kayaknya kali ini. Udah pasti mau ngambil nyawaku. Kalau kamu udah tahu isi hatiku, kenapa nggak cari cara buat kabur? Kenapa harus pasrah aja?